Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ami Puja Suraya dari Universitas Nusantara PGRI Kediri, kelas 2D, kelompok 8. Saya akan mempresentasikan kinerja guru pendidikan jasmani dan olahraga. Sebelum kita jauh mempelajari tentang kinerja guru, kita harus memahami arti kinerja terlebih dahulu. Kinerja atau prestasi kerja performance diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi untuk menghasilkan sesuatu. Kinerja pada tenaga pendidikan kinerja guru mempunyai spesifikasi atau kriteria tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap 3 kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu 1. Perencanaan program kegiatan pembelajaran. Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubung dengan kemampuan guru sesuai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggara pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber pembelajaran, dan menggunakan metode serta strategi pembelajaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru. 3. Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan, dapat dinyatakan bahwa kinerja guru merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai standar kompetensi dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Kinerja seorang guru tidak dapat terlepas dari kompetensi yang melekat dan harus dikuasai. Kompetensi guru merupakan bagian penting yang dapat menentukan tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang pengajar, yang merupakan hasil kerja dan dapat diperlihatkan melalui suatu kualitas hasil kerja, ketetapan waktu, inisiatif, kecepatan, dan komunikasi yang baik. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pada guru, yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru berdasarkan pendapat Gibson, bahwa kinerja seorang dapat menjalankan peran dan fungsinya dipengaruhi oleh A. Variabel individu, B. Variabel organisasi, C. Variabel psikologis. Pendapat tersebut di atas menggambarkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang adalah faktor individu dengan karakteristik psikologisnya yang khas, dan faktor organisasi berinteraksi dalam suatu proses yang dapat mewujudkan suatu kualitas kerja dalam suatu lingkungan kerja seseorang tersebut. Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditunjukkan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. Lalu, kinerja guru pendidikan jasmani. Kinerja guru merupakan proses pembelajaran sebagai upaya pengembangan kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dicapai dengan baik melalui suatu
kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan target dan tujuan. Kinerja guru yang efektif dan efisien akan menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh, yaitu lulusan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kinerja guru dalam proses pembelajaran perlu ditingkatkan sebagai upaya mengembangkan kegiatan yang ada menjadi lebih baik, yang berdasarkan kemampuan bukan kepada asal-usul keturunan atau warisan. Juga menjunjung tinggi kualitas, inisiatif dan kreativitas, kerja keras dan produktivitas. Kinerja guru pendidikan jasmani profesi guru mempunyai peranan yang sangat spesifik, yaitu guru sebagai model, guru sebagai perencana, guru sebagai pemimpin, guru sebagai penunjuk jalan, atau sebagai pembimbing ke arah pusat-pusat belajar. Guru bisa juga dianggap sebagai fasilitator belajar bertitik tolak dari tujuan yang hendak dicapai, dan guru sebagai pengorganisasian lingkungan belajar. Berdasarkan asumsi tersebut, maka guru berkewajiban mempersiapkan dan mengorganisasi lingkungan belajar anak remaja untuk mensosialisasikan diri. Lalu, karakteristik kinerja guru. Karakteristik atau ciri-ciri guru yang efektif yaitu 1. Mulai dan mengakhiri pelajaran tepat pada waktunya. 2. Berada terus di dalam kelas dan menggunakan sebagai besar dari jam pelajaran untuk mengajar dan membimbing. 3. Memberi ikhtisar pelajaran yang lampau atau permulaan pembelajaran. 4. Mengemukakan tujuan pelajaran lampau pada permulaan pelajaran. 5. Menyajikan pelajaran yang baru langkah demi langkah dan memberi latihan pada akhir tiap langkah. 6. Memberi latihan praktis yang mengaktifkan semua siswa. 7. Memberikan bantuan siswa khusus pada permulaan pelajaran. 8. Mengajukan banyak pertanyaan dan berusaha memperoleh jawaban dari semua atau sebanyak siswa untuk mengetahui pemahaman tiap siswa. 9. Bersedia mengajar kembali apa yang belum dipahami oleh siswa. 10. Membantu kemajuan siswa, memberi balikan yang sistematis dan memperbaiki setiap kesalahan. Cara mengatasi permasalahan global, sekolah perlu menerapkan budaya kinerja dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut. Meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan para siswa. Menggalakkan penggunaan alat dan media pendidikan dalam proses pembelajaran. Mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Adapun juga kompetensi kinerja pada guru ada beberapa macam, yaitu menguasai bahan yang akan diajarkan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber pelajaran, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar. Selanjutnya, Atabrani Rusyan menyatakan bahwa untuk mendukung keberhasilan kinerja guru seperti diterangkan di atas, maka perlu sebagai faktor yang mendukung diantaranya: A. Motivasi kinerja guru, B. Etos kinerja guru, C. Lingkungan kinerja guru, D. Tugas dan tanggung jawab guru. Ruang lingkup kelompok kerja guru meliputi memecahkan permasalahan kegiatan pembelajaran, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan orang tua murid,
Indikator kinerja guru. Jabatan sebagai seorang guru bukan hanya sebagai jabatan fungsional, tetapi lebih bersifat profesional. Artinya, jabatan yang lebih erat kaitannya dengan keahlian dan keterampilan yang telah dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara khusus dalam bidangnya. Karena guru telah dipersiapkan secara khusus untuk berkiprah dalam bidang pendidikan, maka jabatan fungsional guru bersifat profesional yang selalu dituntut untuk terus mengembangkan profesinya. Tabrani, Rusyan. Indikator kinerja guru. Jabatan sebagai seorang guru bukan hanya sebagai jabatan fungsional, tetapi lebih bersifat profesional. Artinya, jabatan yang lebih erat kaitannya dengan keahlian dan keterampilan yang telah dipersiapkan melalui proses pendidikan dan pelatihan secara khusus dalam bidangnya. Karena guru telah dipersiapkan secara khusus untuk berkiprah dalam bidang pendidikan, maka jabatan fungsional guru bersifat profesional yang selalu dituntut untuk terus mengembangkan profesinya. Tabrani, Rusyan, menyarankan bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan global sekolah perlu menerapkan budaya kinerja dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut. Meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan para siswa, menggalakkan penggunaan alat dan media pendidikan dalam proses pembelajaran, mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien, menata pendayagunaan proses pembelajaran sehingga proses pembelajaran berdaya guna dan berhasil guna. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.